Aborsi diartikan sebagai tindakan menghentikan kehamilan dengan sengaja sebelum janin dapat hidup di luar kandungan atau sebelum kehamilan 20 minggu atau berat janin masih kurang dari 500 gram tanpa indikasi medis yang jelas. Para dokter dan petugas medis sering dihadapkan dengan permintaan untuk membunuh anak yang di luar rencana, padahal merekalah wakil atau wali kehidupan dalam masyarakat. Mereka atau oknum para medis hanya mementingkan uang atau mamon daripada nilai martabat manusia yang telah mereka cabik-cabik. Ada beberapa jenis atau cara menggugurkan kandungan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, dilatasi atau kuret. Cara dilatasi atau kuret adalah lubang rahim diperbesar agar rahim dapat dimasuki kuret, yaitu sepotong alat yang tajam. Kemudian janin yang hidup itu dipotong kecil-kecil, dilepaskan dari dinding rahim dan dibuang keluar. Umumnya terjadi banyak pendarahan. Bidan operasi ini harus mengobatinya dengan baik, bila tidak akan terjadi infeksi. Yang kedua, kuret dengan cara penyedotan. Kuret dengan cara penyedotan dilakukan dengan memperlebar lubang rahim. Kemudian dimasukkan alat berbentuk tabung ke dalam rahim dan dihubungkan dengan alat penyedot yang kuat. Dengan cara demikian, bayi dalam rahim tercabik-cabik menjadi kepingan-kepingan kecil, lalu disedot masuk ke dalam sebuah botol. Yang ketiga, peracunan dengan garam. Pengguguran dengan peracunan garam ini dilakukan pada janin berusia lebih dari 16 minggu atau 4 bulan. Ketika sudah cukup banyak cairan yang terkumpul di sekitar bayi dalam kantong anak, jarum suntik yang panjang dimasukkan melalui perut ibu ke dalam kantong bayi. Kemudian sejumlah cairan disedot keluar dan larutan garam yang pekat disuntikkan ke dalamnya. Bayi dalam rahim akan menelan garam beracun sehingga ia sangat menderita. Bayi itu akan meronta-ronta dan menendang-nendang karena dibakar hidup-hidup oleh racun itu. Dengan cara ini, sang bayi akan mati dalam waktu kira-kira 1 jam dan kulitnya benar-benar hangus. Dalam waktu 24 jam kemudian, si ibu akan mengalami sakit beranak dan melahirkan seorang bayi yang sudah mati. Namun sering juga terjadi bayi yang lahir itu masih hidup, tetapi biasanya dibiarkan begitu saja sampai bayi itu meninggal. Yang keempat, histerotomi atau sesar. Histerotomi atau sesar terutama dilakukan 3 bulan terakhir dari kehamilan. Rahim dimasukkan alat bedah melalui dinding perut. Bayi kecil ini dikeluarkan dan dibiarkan sampai meninggal, atau kadang-kadang langsung dibunuh. 5. Penggunaan kimia prostaglandin. Pengguguran cara terbaru ini memakai bahan-bahan kimia yang dikembangkan. Bahan-bahan kimia ini mengakibatkan rahim ibu mengkerut, sehingga bayi dalam rahim itu mati dan terdorong keluar. Kerutan ini demikian kuatnya, sehingga ada bayi-bayi yang terpenggal. Sering juga bayi yang keluar masih hidup. Nah, sekarang alasan orang melakukan pengguguran. Alasan dari wanita atau ibu yang mau menggugurkan kandungannya, yang pertama adalah karena malu bahwa kandungannya adalah hasil penyelewengannya atau hubungan badan pranikah dengan pacarnya. Yang kedua, karena terkena tekanan batin buah kandungannya adalah akibat dari perkosaan. Yang ketiga, karena tekanan ekonomi, tidak sanggup membiayai hidup janin itu selanjutnya. Alasan utama mungkin karena uang. Biasanya untuk pengguguran dibayar mahal. Wanita atau ibu yang mau menggugurkan kandungannya biasanya dalam situasi terjepit, maka beberapa pun biayanya akan membayar. Mungkin saja ia prihatin dengan keadaan si wanita atau ibu yang kehamilannya tidak dikehendaki. Risiko pengguguran kandungan. Pengguguran adalah operasi besar yang dapat mengakibatkan komplikasi yang sangat berbahaya. Statistik menunjukkan bahwa setelah pengguguran, seorang wanita dapat menghadapi kemungkinan seperti berikut.
1. Keguguran pada masa mendatang, hamil di saluran telur, kelahiran bayi yang terlalu dini, tidak dapat hamil lagi, dan sebagainya. Yang kedua, dapat mengalami gangguan-gangguan emosional yang berat. Yang ketiga, merasa bersalah seumur hidup karena senantiasa merasa mendapat teguran dari hati nuraninya sendiri. Tindakan pencegahan untuk mencegah pengguguran kandungan. Untuk para remaja harus berusaha untuk tidak melakukan hubungan intim sebelum resmi menikah. Dalam berpacaran dan bertunangan, sikap tahu menahan diri merupakan tanda pengungkapan cinta yang tertempa dan tidak egoistis. Untuk para keluarga, perencanaan kehamilan harus mempertimbangkan betul-betul dan dipertahankan dengan sikap ugahari dan bijaksana. Kehadiran buah kandungan yang tidak direncanakan harus dielakkan secara tepat dan etis. Untuk sekolah, memberikan bimbingan dan penyuluhan seputar kesehatan reproduksi remaja, pendidikan seksualitas melalui mata pelajaran terkait. Untuk gereja atau lembaga agama, memberikan pendidikan bimbingan pastoral seputar seksualitas, perkawinan kepada para remaja. Pandangan kitab suci terhadap aborsi. Dari kutipan kitab suci Yeremia 1 ayat 4-5, Allah tidak menunggu sampai bayi itu dapat bergerak atau sudah betul-betul siap untuk lahir, baru Allah mengenal dan mengasihinya sebagai seorang manusia. Sesungguhnya, hanya Allah yang berhak memberi atau mencabut kehidupan. Hanya Dia yang berhak membuka dan menutupkannya. Permisi dokter. Silakan masuk. Ada apa kalian datang ke sini? Jadi begini dokter, kami datang ke sini untuk melakukan aborsi. Kenapa kalian melakukan aborsi? Jadi saya dan pacar saya sudah melakukan hubungan di luar nikah. Jadi kalian bertujuan untuk aborsi? Ya. Maaf ya, saya tidak bisa melakukan aborsi karena di negara kita ini dilarang yang namanya aborsi. Lagian, ke agama keyakinan saya juga tidak diperbolehkan aborsi. Jadi begini dokter, kami belum siap untuk bertanggung jawab untuk mempunyai anak. Maaf, saya tetap tidak bisa. Kalian boleh keluar. Dan sistem polisi. Sementara itu, di suatu dimensi yang lain. Permisi dokter. Silakan masuk. Jadi begini dokter, kami datang ke sini untuk melakukan aborsi. Kenapa melakukan aborsi? Karena kami mencoba-coba dokter. Jadi kamu ingin menggugurkan anak kandungan ini? Iya. Tidak boleh. Tapi tinggal ini nama jalan salah satunya dokter. Karena kami belum siap untuk bertanggung jawab atas anak ini. Kalau melakukan aborsi saya tidak dapat untuk melakukan aborsi tersebut. Kami sangat minta tolong dokter, karena kami tidak tahu ingin berbuat apa. Jadi ini makan dulu obatnya, baru kalau sudah dimakan obatnya besok datang konsultasi lagi. Terima kasih dokter. Sama. The next morning. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Hei kacamata, kamu ngapain kamu pakai di dalam kelas? Kancing baju kamu. Tapi kamu, HP yang kumpulin sekarang ke depan. Apa sih Bu? Saya pakai sepet. Saya bilang sekarang saya
bagian aborsi. Kalian tahu itu apa aborsi? Tidak tahu. Nah, dengar baik-baik ya. Aborsi kan. Oke, sekarang kita belajar tentang hak asasi manusia bagian aborsi. Hei, kenapa itu bukunya ditaruh di kepala? Turunkan. Kamu bagus dirinya. Bagus itu kamu. Oke, Ibu mulai ya. Kalian tahu apa itu aborsi? Tidak, Bu. Jangan tidur di kelas. Udah. Bagus dirinya. Dengarkan. Aborsi diartikan sebagai tindakan menghentikan kehamilan dengan sengaja sebelum janin dapat hidup di luar kandungan, atau sebelum kehamilan 20 minggu atau berat janin masih kurang dari 500 gram tanpa indikasi medis yang jelas. Siapa suruh kalian ribut di kelas? Dengarkan baik-baik ke depan. Jenis atau cara menggugurkan kandungan. 80 minutes later. Baiklah, sekian pembelajaran kita hari ini. Silakan istirahat. Terima kasih. Terima kasih. Bagus juga kacamata lu, Bro. Bisa pinjam? Oke, Bro. Wah. Saatnya cari betina ini. 50. Ya udah, lima sekali lagi. Ya udah, ayo keluar. Sabar, mati lagi Pak. Matikan dulu. Urusan orang itu tuh cowok. Kawan kita tuh. Kenapa sebelum gue suka gue main game? Sama kita kamu tidak penting. Sama kita matikan dulu. Matikan dulu. Lebih kali. Ayo, sabar nih. Apa sih Len? Bentar lagi. Bentar lagi loh Len. Ada besi. Tahu ini kerjaan. Apa sih Len? Bentar Len. Apa Len? Males sekali aku gini Len. Bentar Len. Ayo bawa. Ada masalah apa kau minggu ini Len? Masalah minggu ini Len. Ini masalah apa Len? Kelas kita Len. Kayak cowok sama cewek yang wajib itu dua orang itu. Kenapa Len? Nah, orang itu kan tadi kan materi ini kan. Tadi kok cerita berdua, kan ngapain gitu? Bentar Bu dulu Bu, ini ngejelasin sama sekolah ini sama Ibu dulu ya Bu. Nah, kalian tadi kan dua bahasa aborsi kan Le? Iya. Tadi aku dengar kayak orang itu belajar obat tentang menggugur karena makanya kita melapor ke Ibu Le, motor sudah berbuat Le. Tuh, jelas dulu. Tadi kan pas Ibu besok ngajaran kan istirahat. Nah, pas Ibu keluar itu bicara tentang apa itu Bu? Setiap ini keluar tentang menjadi ceweknya itu. Nah, tentang itulah Bu. Jadi, kami memastikan Ibu lakukan. Apa Ibu bisa bantu ya? Oh iya, nanti besi. Sekarang lah Bu, kami udah pernah kali. Itu teman Iya, nanti Ibu panggil orang tua mereka. Kok langsung orang tua? Ibu punya buting nggak? Nah, itu loh Ya udah, masalah. panggil lah mereka. Oke, bentar ya Bu, biar aku panggil. Kalian tunggu di sini. Bu. Ini mereka Bu, udah saya panggil Bu. Silakan masuk. Sini kalian berdua. Tadi teman-teman kalian mendengar kalian membicarakan tentang obat-obat menggugurkan, apa itu benar? Tidak Bu, kami tidak melakukan apa-apa Bu. Bro, bukan yang mau dengar tadi orang ini bicara tentang obat. Oh iya, orang ini dua pas. Ini dua. Jangan bohong. Ya Bu, kami benar tidak melakukan apa-apa Bu. Jangan bohong, Le. Udahlah, Kita jujur aja. tidur, Le. Biar langsung masalahnya cepat selesai. Kamu lagi ada positif 1 menit, Le. Baik Bu, kami sebenarnya sudah melakukan hubungan di luar nikah Bu. Wow. Berarti betulan. Enak. Betulan ternyata. Wah. Ngeri kali, boy. Awak udah sekolah awak ini.
Besok panggil orang tua kalian ke sekolah ini. Silakan keluar. The next day. Masih di jalan, Bu. Suruh mereka datang. Cepat. Halo, Pak. Halo Pak, Baik, Pak. kamu udah di jalan. Makasih, Pak. Bu, katanya sudah di jalan, Bu. Baiklah. 1 million zillion jillion dillion cotillion times later. Kenapa ini saya dipanggil, Bu? Ada masalah efek yang lain kah? Bukan Pak, ini masalah Anak saya transfer, mana nomor rekeningnya? Silakan duduk dulu Pak. Menunggu orang tua milik yang satu yang datang. Ada apa, Ibu? Saya dipanggil ke sekolah. Silakan duduk Pak. Ada apa, Ibu, dipanggil ke sekolah? Jadi begini Pak, anak bapak berdua ini sudah melakukan hal yang tak senonoh. Mereka sudah berhubungan intim. Saya nggak percaya itu, Bu. Anak saya dari kecil saya didik disiplin. Saya nggak percaya sama berita ini. Kalau begitu tanya anaknya sendiri saja Pak. Bilang kalau itu nggak betul, nak. Kau ingat menjadi ibu Charles? Kita udah hidup sebatang kara Charles. Tapi apa yang kita perbuat? Kau udah begini apa? Kamu betulan sama dia? Sama laki-laki miskin kayak dia? Mana? Kita hidup aja susah. Kau lakukan lagi seperti ini. Kayak mana muka Bapak bapak udah depan percaya umum? sama nak. Kayak mana? Capek bapak menjunjung kau untuk sampai ke SMA ini, Charles. Tapi juga berbuat untuk bapak. Bapak gak mau ngurus ini panjang lebar. Oke, Bu, anak saya pindah sekolah saya. Besok saya datang ngurus. Tunggu! Anakmu semua masalah ini. Anakmu penyebab masalah ini. Begini, Pak, saya nggak menyelesaikan ini dengan pertengkaran. Anak bapak juga introspeksi diri juga. Coba tanya bapak. Aku dengar alasan dari dia. Anak bapak yang menggoda. Anak bapak yang salah. Anak bapak yang berdosa. Tidak mungkin ada anak cantik dan baik seperti ini, Pak, mau sama laki-laki miskin kayak dia. Justru karena dia cantik, makanya dia murah, Pak. Dia muncul kecantikan gitu, Pak. Anak bapak yang penggoda. Gak ada alasan. Tenang dulu Pak, dulu. Apa Anda? Anak saya didik dari kecil untuk disiplin. Tidak mungkin dia seperti itu. Tapi kita lihat apa yang terjadi ini. Kita lihat. Anak bapak yang salah. Anak bapak yang salah. Anak bapak yang salah. Silakan duduk. Baiklah Bapak-bapak, ini keputusan saya dan kepala sekolah. Karena anak Bapak berdua sudah melakukan hal yang sudah tidak wajar, maka kepala sekolah memutuskan untuk mengeluarkan mereka berdua. Terima kasih. Sobat ambil tasmu. Cepat. Silakan keluar. Terima kasih. Meanwhile, Betul tadi yang dibilang guru itu. Jadi ceritamu sekarang gimana? Kamu mau sama laki-laki itu kalian menikah atau gimana? Lanjut sekolah? Jadi bagaimana dengan bayi dalam kandunganmu? Udah minum obat dari dokter. Udah minum obat? Bukan dari dokter? Dokternya yang berlisensi atau tidak? Dari dokter John.
Halo, Pak. Saya ingin mencari seorang dokter bernama Dr. John. Kalau sudah jumpa, tolong segera diurus, Pak. Karena dia memberi obat sembarang kepada anak saya, Pak. Kepada anak di bawah umur. Siap, laksanakan. Baik, terima kasih, Pak. Oh, sedikit ini. Assalamualaikum. Apakah ini dengan Dr. Jordi? Ya, Pak. Kami ada kasus dengan anak SMA. Apakah Bapak sudah tahu? Tidak. Run. Oi! Sejati hanyalah amal bila waktu telah terhenti. Teman sejati tinggallah sepi. Meanwhile, Sekian kamu aborsi dari kami. Jangan melakukan aborsi. Buat aborsi masuk polisi.